Di rumah aja, 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 jangan kemana-mana, di rumah aja. Oh apa tuh, oh apa tuh, oh apa tuh, di rumah saja. Makin siap motor, rumah apa tuh, biar rumah saja. Di rumah bola ribalah waktu di satu kali untuk milikku karena maafmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Malam hari ini saya sangat bersemangat karena atmosfer Anda sekalian di seluruh Nusantara, bahkan ada yang dari mancanegara. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahyudi Utomo. Saya ucapkan terima kasih pada support system New Univision yang telah memberikan kesempatan kembali kepada saya untuk membawakan acara pada malam hari ini. 2 jam ke depan Anda akan mendapatkan 2 informasi yang sangat menarik. Yang pertama, bagaimana kita memiliki aset yang besar. Yang kedua, bagaimana kita memiliki bisnis tanpa modal dan bisnis yang tak lekang oleh waktu. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini akan dibawakan oleh pembicara yang sangat istimewa sekali. Saya sangat kenal sekali dengan beliau, yaitu beliau dari sebuah kota kecil di Kota Mojokerto. 6 tahun beliau menjadi teknisi perusahaan komputer, pengusaha kontraktor, jual beli barang bekas. Dan pencapaian di bisnis ini, beliau menjadi top unit region 3, top Recruiter Region 3, Free Trip Star Cruise tahun 2018, Free Trip Korea Selatan tahun 2019. Beliau berbisnis dengan penghasilan 500 juta per tahun dan memiliki aset lebih dari 10 miliar. Siapakah beliau? Mari kita sambut dan kita panggil Emerald Senior Business Partner Bapak Anto Trihartono. Selamat malam Bapak Anto. Assalamualaikum. Halo Pak Ahmad. Halo ya Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ahmad. Luar biasa sekali, fresh wajahnya. Anda pasti sudah siap untuk sharing-sharing pada malam hari ini, Pak Anto. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Silakan Pak Anto. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Anto Trihartono. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya masih dipercaya oleh organisasi Support System Univision untuk berbagi sesuatu hal di mana selama 3,5 tahun ini saya melakukan dan saya banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan, keberkahan yang saya banyak nikmati bersama keluarga dan orang tercinta kami sekelilingnya. Tentunya semua itu tidak pernah lepas dari tangan dingin beliau, di mana yang dulu saya tolak dan tidak saya izinkan datang ke rumah, tetapi atas tangan dingin beliau, hidup kami penuh berubah. Siapakah orang yang pertama kali mengenalkan diri kepada saya? Terima kasih sekali buat Pak Hari, Pak Harto, itu sponsor saya Pak. Dan alhamdulillah kami punya pelatih dalam bisnis ini yang punya ketulusan hatinya untuk berbagi hingga hidup kami berubah. Siapakah beliau? Eksekutif Diamin BP, MDI Bintang 1. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Syaiful Alam dan Ibu Iwet. Teman-teman semua, jujur ya, sebagai pengusaha komputer dan rosoan, saya pendidikan cuma STM, tidak pernah tertarik menekuni sebuah bisnis di mana harus pakai pertemuan. Kedua, bisnisnya harus cari-cari orang, karena kami tidak pernah mendapatkan penghasilan itu sebelumnya, harus cari-cari orang ke sini, nggak pernah. Dan apalagi sebuah produk di mana yang kata teman-teman saya dulu itu, produknya tidak nyata. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini, harus bayar terus, buat hidup aja susah, terus bagaimana untuk bayar ikut program seperti ini. Tetapi ada sesuatu hal, beberapa nanti yang Bapak Ibu bisa dapatkan di slide yang kami tunjukkan. Kenapa sih seorang anak STM yang dulu pengusahanya usaha rosokan dan komputer kok akhirnya tertarik di bisnis ini dan alhamdulillah bisa merubah hidup kami dan mewujudkan impian-impian kami. Seperti apa sih bisnis yang sedang kami tekuni seperti ini? Izinkan kami untuk melengkapi beberapa informasi yang sebelumnya mungkin sudah disampaikan oleh pengundang Anda. Ya, mudah-mudahan banyak keberkahan yang didapatkan pada malam hari ini. Saat ini kami sedang menjalankan sebuah bisnis yang berlisensi nasional dan perusahaan kami merupakan perusahaan terkemuka di dunia yang berasal dari Eropa. Dan perusahaan partner kami
berdiri sejak tahun 1890 dengan dukungan finansial yang kuat bertaraf internasional. Dan perusahaan partner kami termasuk 500 perusahaan top dunia menempati ranking tertinggi menurut Fortune 400, ranking 23 menurut Forbes tahun 2019, Bapak Ibu. Dan alhamdulillah ya, mulai tahun 2014, perusahaan partner kami terus menjajaki kemungkinan menciptakan gelombang baru yang belum pernah ada sebelumnya untuk menciptakan jaringan bisnis yang belum pernah ada sebelumnya. Kami menyebutnya itu namanya the new wave business trend, Bapak Ibu. Nah, seperti apa sih bisnisnya itu? Nah, Bapak Ibu coba lihat, banyak orang-orang menjadi miliarder dalam waktu singkat. Contoh, Warren Buffett. Ini CEO-nya Barry Berkis, usia 30 tahun, itu menjadi miliarder butuh waktu tempuh 26 tahun, Bapak Ibu. Ada lagi ya, Mark Zuckerberg ya, di mana alat medianya yang digunakan semua orang. Facebook ya, di usia 22 tahun, hanya waktu satu tempuh, dalam 1 tahun, beliau bisa menjadi miliarder. Konsep bis kami itu akan mengantarkan Bapak Ibu semua, bagaimana kita semua juga bisa menjadi miliarder seperti ya beliau semua. Menarik kan? Nah, itu didukung karena apa? Kok bisa menjadi miliarder dalam waktu singkat? Nah, semua itu karena perubahan revolusi industri. Dulu kita mengenal namanya revolusi industri 1.0, di mana cara pekerjaannya itu masih tradisional banget. Sekarang jarang sekali orang menggunakan. Coba, ada nggak sekarang orang menggunakan setrika, itu alat pemanasnya pakai arang? Nggak ada. Semua sudah berubah pakai listrik. Itu karena dampak perubahan adanya revolusi industri 2.0. Mulailah listrik muncul, maka tata perekonomian itu mulai berubah. Banyak toko-toko ya, masuk ke desa, kota-kota. Mulai cara mencari uangnya lebih mudah lagi. Muncul lagi lah revolusi industri 3.0. Ya, komputerisasi. Saya mulai mengenal komputer itu mulai SMP kelas 1. Dulu tidak pernah mengenal zaman SD saya dulu. Ini membuat cara metode kerja orang lebih fleksibel, lebih praktis ya. Muncul lagi perubahan berikutnya, industri 4.0. Di mana internet menjadi salah satu gerbang, metode cara mendapatkan keuangan itu semakin mudah, semakin cepat. Nah, konsep bisnis kami itu akan mengacu kepada industri 4.0 yang akan dikembangkan dengan sebuah metode pengamanan finansial, di mana industri yang paling stabil dan tidak tergerus oleh zaman. Seperti apa konsepnya? Nah, karena dampak perubahan teknologi semakin cepat, secara otomatis metode orang mencari uang itu lebih mudah, lebih bervariasi. Sekarang itu zamannya orang itu berbisnisnya itu goyang jari. Ibu-ibu itu di rumah habis masak, goyang jari dapat uang. Dulu goyang jari, goyang badan, sampai kemeringet nggak dapat uang, ya harus tenaga kita gunakan. Sekarang berubah, hanya goyang jari kanan kiri, goyang pinggul dapat uang. Itu berkat dengan revolusi industri 4.0. Ya, kemudian karena mencari uang itu lebih gampang, bervariasi, sehingga tingkat kesadaran seseorang untuk melindungi penghasilan itu semakin mulai meningkat, Bapak Ibu. Nah, sehingga posisi bisnis kami itu adalah bagaimana setiap orang merasa income itu penting, itu konsep bisnis kami. Tetapi selama setiap dari teman-teman semua itu merasa uang itu tidak penting, maka saya katakan mungkin Anda salah masuk kamar. Tetapi kalau Anda berpikir bahwa setiap orang butuh namanya uang, Anda tepat ikut acara pada malam hari ini. Nah, sehingga peluang bisnis kami, pangsa pasar terkuat, apapun jenis industrinya sedang berkembang, bisnisnya untuk mencari income, mereka butuh melindungi income, itulah yang kami kerjakan. Kami sebut dengan namanya income protection. Ya. Seberapa pentingkah income itu buat kita? Ya tentu dong. Karena orang itu pasti tidak akan pernah sanggup tanpa ada sebuah penghasilan. Contoh, kondisi seperti ini, kondisi pandemik ya, income kita terkadang ada yang mengalami penurunan. Bahkan ada juga tidak ada. Tetapi pertanyaan saya, apakah kebutuhan Bapak Ibu semua tetap berlangsung? Tentu iya. Nah, itu kenapa setelah orang itu fokusnya mencari uang, itulah peluang kita Bapak Ibu. Sehingga setuju nggak bahwa hidup pasti susah kalau tidak punya penghasilan? Tentu Bapak Ibu semua akan susah. Seperti kondisi saat ini, banyak orang mengalami menggerutu, gelisah karena kondisi lockdown. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa orang itu tidak bisa mendapatkan income karena bekerja. Nah, itu kenapa pemain bintang sepak bola, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, itu mengasuransikan kakinya hingga miliaran, hingga triliunan. Kenapa? Sedemikian pentingkah
kakinya Lionel Messi untuk diasuransikan? Ya tentu, karena Lionel Messi itu aset yang paling berharga, itu kakinya. Ada lagi Mariah Carey. Mariah Carey itu pita suaranya yang diasuransikan sampai 909 miliar. Kenapa? Orang-orang merasa organ tubuhnya itu memiliki aset yang tinggi, itu kok diasuransikan. Karena itulah Bapak Ibu yang bisa menghidupi setiap harinya, sehingga kebutuhan setiap harinya terus berjalan sepanjang masa. Pertanyaannya, kita ini Lionel Messi enggak? Kita Mariah Carey enggak? Kan bukan. Nah, terus kalau bukan apa dong organ tubuh kita yang laku diasuransikan? Ada enggak hidung kita itu kalau ada masalah laku diasuransikan? Enggak ada. Saya serak-serak basah, enggak ada perusahaan asuransi yang mau mengganti pita suara saya dengan uang. Nah, terus apakah dalam diri kita yang paling tinggi nilainya? Nah, sehingga faktor terpenting dalam diri kita adalah sebuah penghasilan kita, tentu dong. Nah, sekarang kita lihat, apa sih yang menyebabkan orang itu ketika bekerja, kok akhirnya nggak dapat penghasilan? Itu ada dua faktor. Yang pertama, ada resiko yang menyebabkan orang itu tidak punya penghasilan, itu karena mereka ada resiko yang bisa dikontrol. Contoh di PHK. Seperti saya dulu, tahun 2011, saya di PHK dari perusahaan, akhirnya saya dapat uang pesangon 8.200.000, saya mulai usaha rosokan. Artinya apa? Saya masih bisa berupaya bagaimana ketika income saya stop, saya mencari cara bagaimana mendapatkan income baru. Lewat apa? Usaha rosokan, cari kardus, cari botol. Itu artinya resiko yang menyebabkan income saya berhenti bisa saya kontrol. Tetapi ada resiko yang tidak pernah bisa kita kontrol, teman-teman. Apa itu? SK camat, sakit, kecelakaan, cacat, meninggal. Itu adalah resiko yang tidak akan pernah tahu kapan datangnya. Itulah yang menyebabkan keinginan bekerja ada, uang ada, tetapi kita tidak punya kemampuan untuk bergerak gara-gara kita mengalami resiko. Pertanyaannya, mau income kita stop, kita di PHK, kita sakit. Kebutuhan bayar listrik, cicilan mobil, tetap berjalan nggak? Tetap berjalan. Nah, terus bagaimana kita punya dana backup-nya untuk kebutuhan tersebut? Nah, coba sekarang kita lihat sekarang. Kalau kita merasa bahwa kebutuhan harus kita backup sepanjang masa, bagaimana kita saat ini dalam mengelola keuangan atau sedang bekerja? Kita tipe yang mana? Apakah penghasilan kita itu aktif income atau passive income? Saya dulu sebagai karyawan, sebagai aktif income. Saya bekerja di usaha rosokan, kemudian berada di komputer, saya masih bekerja passive income. Artinya pekerjaan saya tergantung saya. Tetapi kalau kita itu punya penghasilan passive income, seperti punya deposito, punya properti, memiliki saham, ketika saya tidak bekerja, saya punya deposito, ya setiap bulan pasti ada pemasukan. Pertanyaannya, berapa banyak orang punya deposito? Jujur Bapak Ibu, saya dulu dengan penghasilan 3 juta tidak bisa untuk deposito. Di komputer pun saya tidak pernah melakukan deposito, karena butuh uang yang besar sekali. Nah, sekarang ada sebuah metode, bagaimana kita tidak punya uang untuk deposito. Penghasilan 50 juta, pengeluarannya 60, nggak bisa deposito. Penghasilan kita, mungkin saat ini ada teman-teman income 5 juta, tapi bagaimana punya strategi, seperti kita punya deposito, tapi itu luar biasa caranya. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini ada contoh seperti Bapak Bijaksana. Beliau ini punya income itu 15 juta. Karena beliau sadar bahwa income itu penting sekali untuk kebutuhan keluarga dan anak-anaknya. Sehingga yang 2.700.000 itu dimasukkan sebuah program proteksi income, asuransi penghasilan. Sehingga beliau ini mendapatkan manfaat yang pertama, manakala Bapak Bijaksana dalam waktu 90 hari ke depan mengalami sakit kritis, maka Bapak Bijaksana mendapatkan santunan uang tunai sebesar 3 miliar. Langsung masuk ke rekening Bapak Ibu. Sehingga umpama Bapak Bijaksana punya utang, anaknya lagi kuliah, butuh masa depan masih panjang, saya rasa cukuplah uang 3 miliarnya. Nah, yang kedua, ketika Bapak Bijaksana meninggal dunia sebelum usia 99 tahun, maka keluarga yang ditinggal mendapatkan santunan dari konsep kerjasama kita itu sebesar nilai 3 miliar. Uniknya yang menarik, ketika kita sudah mengalami sakit, kewajiban kita bayar 2.700.000 berhenti stop sampai usia 65 tahun. Itu yang kami syukuri karena kami punya pengalaman banyak beberapa nasabah kami yang sudah menerima dananya dari santunan ini dan sekarang sudah berhenti tidak membayar Bapak Ibu. Kira-kira membantu nggak kalau konsep ini didapatkan oleh keluarga Bapak Ibu semua? Tentu sangat membantu ya. Ini beberapa tabel, kalau misal Bapak Ibu yang hadir di sini ada usia 20.
Mas Santo, kira-kira kalau usiaku 20 untuk mendapatkan 1 miliar berapa yang harus saya bayar? Kalau pria 800.000, kalau wanita 750. Nah, kalau saya usia 45, Mas, berapa Mas untuk mendapatkan 1 miliar? 2.850. Pertanyaannya, kita mau menikmati uang 1 miliar, ini maunya kapan? Sekarang apa nanti? Teman saya bilang, ya sekarang. Saya bilang, selamat ya Pak, kalau Bapak menikmati sekarang, Bapak mau sakit ya? Oh ya tidak, gitu katanya. Lah, berarti mau menikmatinya kapan? Ya nanti. Oke. Uang 1 miliar sekarang dengan uang 30 tahun ke depan, beda nggak? Beda. Berarti perlu ditambah nggak iurannya? Perlu ditambah. Berarti lebih besar, Mas? Iya. Waduh, kok besar amat, Mas? Nah, Bapak Ibu, nanti akan kami tunjukkan strateginya. Bagaimana Bapak Ibu nanti bisa menambah preminya lebih besar, tetapi ringan dan bahkan tetap happy. Jangan tinggalkan acara pada malam hari ini ya. Nah, ini beberapa nasabah yang sudah menerima manfaat santunan dari konsep di program ini ya. Ada beberapa nasabah, Bapak Ibu bisa dapatkan data lebih banyak lagi, itu nanti bisa klik di Google, klik sakit kritis Alian, nanti akan keluar semua. Bahkan nanti juga ada foto-foto saya dengan nasabah saya, orang Mojokerto, dengan orang Kepanjen Malang, dengan orang Sidoarjo, itu banyak. Itu yang saya syukuri sebagai saya di BIS ini bisa menolong banyak orang lewat program ini, Bapak. Mudah-mudahan Anda juga berikutnya sebagai salon berkahnya. Nah, perusahaan apa ya yang bisa memberikan dana sebesar 1 miliar, 10 miliar dengan bangga? Perusahaan kami adalah Allianz, Bapak Ibu. Walah, Allianz Tamas. Terkadang Bapak Ibu, orang tahu Allianz itu tahunya itu mungkin itu sponsornya oli ya, itu di Formula One gitu. Bukannya Allianz itu jualan oli, bukan, tetapi sebagai sponsor utama. Dan Allianz ini membackup dananya 6 benua dan 70 negara. Mas Santo, kok bisa? Baru setor 1 juta dapat 3 bulan kok dapat 1 miliar? Ya tentu dong, karena pesertanya ada 7 juta peserta. Karena konsepnya gotong royong ya, konsepnya derma sosial. Mau nggak Bapak Ibu? Sedikit rezeki kita, itu kita sedekahkan demi kebersamaan, demi kemuliaan. Kita meninggal nggak bawa apa-apa, tetapi dari rezeki kita yang kita sedekahkan, begitu luar biasanya kalau bisa membantu banyak orang ketika mengalami sebuah musibah. Itulah yang saya syukuri dan saya senang di konsep seperti ini. Dan Allianz juga punya beberapa stadion di Jerman, di Munich, dan di beberapa negara yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat perusahaan Allianz nomor berapa. Menurut Forbes, ya, Global tahun 2020, Allianz menempati ranking urutan nomor 23. Nomor 1 sampai nomor 1, 2, 3, 4, 5, itu bukan perusahaan asuransi, Bapak Ibu. Alhamdulillah, Allianz urutan nomor 23 tahun 2019. Baru bawahnya, itu ada perusahaan otomotif. Perusahaan BMW besar nggak? Besar. Itu asetnya masih di bawah Allianz. Juga ada beberapa perusahaan yang lainnya. Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Nah, kemudian sertifikasinya MUI pun juga ada. Kami juga punya konsep asuransi syariah. Jadi konsep asuransi itu benar-benar konsepnya tabaruk ya. Di mana kalau saya sakit, saya disantuni oleh peserta se-Indonesia, tetapi kalau saya sehat, saya menyantuni orang-orang yang sedang sakit. Itu konsepnya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat, kalau memang program asuransi backup penghasilan itu penting, kenapa banyak beberapa negara itu ada yang masih daya ungkit untuk mengambil itu kecil. Contohnya, negara di Jepang itu luar biasa kalau Jepang. Dari 600 orang itu punya 6 ya. Di Malaysia ada dalam 100 orang punya 5. Di Indonesia dari 100 orang punya 1 ya. Biasanya kayak gitu. Kenapa di negara-negara yang maju kesadaran asuransinya tinggi, tetapi di Indonesia itu kok minim? Pengalaman saya ketika saya mencoba menekuni ini di wilayah Ngoro, di mana daerahnya itu dikatakan ya kecil ya, itu mereka tidak percaya karena mereka tidak butuh bukti. Mas, saya akan ikut kalau ada buktinya. Karena saya pernah mengalami ditipu dengan ini, itu. Itu yang seringkali saya dapatkan waktu saya membangun tahun 2016. Banyak orang tidak akan pernah percaya dengan ketika saya nawari asuransi. Karena mereka sudah banyak kekecewaan, Bapak Ibu. Mereka trauma. Ternyata setelah saya belajar dengan mentor kami, Pak Syaful Alam, jawabannya apa? Mereka tidak paham. Yang kedua, edukasinya yang kurang lengkap dan kurang benar. Oleh karena itu, izinkan kami untuk memberikan kebenaran bahwa asuransi bukan tabungan. Asuransi bukan investasi, tetapi asuransi adalah mengalihkan resiko. Manakala Bapak Ibu terjadi suatu musibah, izinkan kami segenap kelompok
dari Allianz itu memberikan manfaat buat Bapak Ibu dan keluarga. Nah, berikutnya, kalau memang konsep backup penghasilan ini menjadi penting karena program asuransi Allianz Dana Tunai, pertanyaannya, bagaimana ini bisa menjadi peluang bisnis? Nah, dulu konsep asuransi tidak menarik. Kenapa? Karena metodenya masih mungkin banyak orang tidak harus ngantor ya, harus ceklek. Itu yang membuat kenapa para pengusaha-pengusaha tidak punya keinginan ketika saya tawari dulu di asuransi. Mereka cara pandangnya masih seperti zaman tempo dulu, Bapak Ibu. Dikira harus totok-totok pintu, sebat-sebat brosur. Nah, tetapi sekarang Bapak Ibu, eranya berubah. Pakai era industri 4.0. Bagaimana industri asuransi Allianz, kami di Univision, sedang mencari partner bisnis, bukan sekedar mencari salesnya asuransi. Kami sedang mengajak Anda untuk punya bisnisnya asuransi. Seperti apakah metodenya dan bagaimana cara menjalankannya. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan beberapa manfaat keuntungan manakala Bapak Ibu nanti bergabung bersama kami. Apa sih Mas kelebihannya, keuntungan kalau saya sudah bergabung di bisnis ini? Saya kepingin lunasi hutang saya kepingin punya kehidupan yang layak, misalkan gitu. Bapak Ibu harus bergabung bersama kita, itu caranya menjadi BE, bisnis eksekutif. Caranya Bapak Ibu daftar jadi nasabah, kemudian daftar jadi agen, bayar 225.000, ikuti ujian. Mudah-mudahan lulus, tidak seperti saya dulu. Gagal 5 kali baru lulus ujian. Jangan sampai ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semua lancar semua. Nah, kemudian yang kedua, prestasi yang paling tertinggi yaitu bisnis partner tahapannya. Apa itu BP? Bisnis partner adalah seorang agen yang mampu berhasil mengumpulkan omset secara akumulasi setahun itu 25 juta. Saya berpikir gini, saya dulu di komputer usaha 500 juta profit 10%. Itu pun banyak mengalami kerugian. Di sini punya prestasi yang bagus, hanya omset 25 juta, itu pun diakumulasi. Saya coba, faktanya dalam 1 bulan saya mensponsori 50 orang, semua tidak mau bergabung, Bapak Ibu. Semua menolak gitu. Ya. Tetapi banyak teman-teman kami dengan program New Univision 1 bulan jadi BP, 2 minggu jadi BP. Ada Ibu Sally 1 hari jadi bisnis partner. Ya. Nah, kemudian apa keuntungannya? Ini ada 5 keajaiban, ada 5 kelebihan jika Bapak Ibu bergabung bersama kita. Yang pertama, sekali kerja dibayar 60 kali. Setiap Bapak Ibu dapat 1 nasabah, Bapak Ibu mendapatkan profit itu 23% per bulan selama 2 tahun. 5% selama 3 tahun. Artinya saya dapat nasabah, komisi kita itu 5 tahun. Itu yang saya syukuri di kondisi seperti ini, income kami tetap stabil. Nah, itulah keajaiban yang kedua, di bisnis ini income yang stabil. Kenapa kok stabil? Karena sekali kerja, profitnya 5 tahun. Jika nasabah Bapak Ibu bayarnya rutin, pertanyaannya, kalau bayar nggak rutin gimana Pak? Umpama baru bayar 2 bulan, 3 bulan nggak bayar, ya kita nggak dapat komisi. Terus siapa yang rugi? Yang rugi mereka. Saya katakan, ketika mereka tidak melanjutkan bayar premi, yang rugi bukan kita, yang rugi mereka. Kenapa? Kalau dia sakit, uang santunannya tidak keluar. Itu kenapa kita mulai tekankan bahwa ini bukan buat kita, tetapi ini buat keluarga Bapak Ibu semuanya. Itu yang saya katakan ketika saya sedang edukasi kepada calon partner kami. Kemudian apa sih keuntungannya kalau kita bisa menjadi bisnis partner? Perusahaan memberikan komisi namanya overriding itu 55% dari komisi dasar. Artinya kalau kita sudah berhasil mengumpulkan omset 25 juta, omset yang terbaru itu setelah dikalikan 23%, itu hasilnya berapa? Dikalikan 55%. Nah, masalahnya kami fokusnya itu mengembangkan bisnis. Parameter bisnis itu berapa cabangnya. Itu kenapa ketika saya ketemu dengan calon partner kami, saya tidak melulu menawarkan produknya, tetapi saya tawarkan, Mas Iwan maunya itu menikmati uangnya kalau nunggu sakit, apa meninggal, apa setiap 2 minggu menikmatinya. Ya setiap 2 minggu Mas, gimana caranya? Jadi partnernya. Sehingga banyak teman-teman kami ketika saya edukasi, mereka jadi agen. Nah, kami mengajak Bapak Ibu semua jadi agen. Jika seorang BP mampu berhasil membangun 10 agen dalam waktu 1 tahun, kemudian 10 orang itu diajari cara yang sama, ada 10, ada 100 orang diajari lagi, dapat 10 orang, ada orang 1000, bayangkan. Jika Bapak Ibu semua ini jadi BP, bayangkan ya, jadi BP punya 1000 agen. Kalau mereka itu butuhnya income
seorang laki yang cari nasabah nggak? Ya tentu. Umpama mereka dapat nasabah 5 juta. Berapa komisi mereka? 1.150.000. Oke, saya ringkas. Satu agen dapat komisi 1 juta. Maka komisi Bapak Ibu sebagai BP 550.000 satu cabang. Nah, kalau 1.000 cabang, income Bapak Ibu 550 juta per bulan. Kira-kira nih. Kalau umpama 3 tahun kemudian Bapak Ibu dapat income 550 juta, masalah mulai selesai enggak? Yang biasanya isinya ngomel-ngomel, ini tagihan kok numpuk belum dibayar, kok meeting-meeting terus pakai Zoom, apa nggak ada pekerjaan yang lain, misalkan gitu. Umpama Anda punya berhasil di sini, kira-kira ngomel-ngomel lagi nggak? Saya jamin tidak, Bapak Ibu. Itu pengalaman kami ya. Nah, keajaiban yang berikutnya, income yang tidak bisa berhenti. Maksudnya seperti apa? Saya yakin jika Bapak Ibu jadi BP punya income puluhan juta, ratusan juta, saya yakin tim-tim Bapak Ibu pasti ingin jadi BP. Itu kenapa perusahaan kami memberikan royalti kepada BP yang mampu menjadi BP kan tim-timnya, itu dapat komisi royalti 17%. Umpama, dari 1.000 orang tadi, semua jadi BP. Maka income Bapak Ibu semua, 11.730.000 per tahun. Waduh, saya pernah dikatakan gini sama teman-teman, Mas Santo, jangan terlalu muluk-muluk. Ngomong 1 miliar aja itu terlalu besar. Oh iya, buru-buru 1 miliar dapat 30 juta, alhamdulillah. Tetapi faktanya Bapak Ibu, teman-teman kami sudah ada yang mendapat income mulai 1M sampai 40M per tahun. Sekarang kalau kita sebagai pembisnis ya, kita punya modalnya 1%. Umpama bangkrut, rugi 90%. Kira-kira gimana? Pasti gulung tikar. Tetapi kalau kita menciptakan 1.000 tim, yang gagal itu 90%, masih ada 100 orang loh. Kalau 100 orang itu umpama dia itu semua jadi BP, Anda masih terimanya itu 10% dari sini kok. Masih masuk akal enggak? Itu yang membuat kenapa banyak pengusaha-pengusaha yang kami rekrut, yang kami ajak menjadi mitra, itu tertarik di bisnis ini. Karena ini Bapak Ibu, royaltinya besar dan income-nya tidak bisa berhenti. Keajaiban yang berikutnya, yang keempat. Saya pernah ketemu dengan beberapa para PNS, dengan para pengusaha. Dia sudah punya 4 perusahaan itu. Dia pertama tidak pernah tertarik dengan bisnis yang modelnya MLM lah katakannya. Tetapi yang membuat mereka tertarik ini loh Bapak Ibu. Bisnis ini income-nya bisa diwariskan. Tetapi kalau umpama saya dulu di usaha komputer, umpama saya tutup usaha, yang saya tinggalkan itu etalase Bapak Ibu. Saya punya teman punya usaha bakso. Kalau dia meninggal dunia, yang ditinggalkan rombong baksonya. Tapi kami bersyukur, kami mulai menjalankan sebuah bisnis di mana yang kami tinggalkan adalah sebuah income-nya Bapak Ibu yang tidak bisa berhenti. Contoh ini Ibu Korina bergabung tahun 2010, 2013 meninggal dunia, uang klaimnya cair sekali. Tetapi yang terus mengalir apa? Income-nya 200 job per bulan sampai hari ini. Luar biasa kan? Ada lagi Pak Yonatan ya. Ini ketika tutup usia, income-nya terus mengalir kepada anaknya 150 juta per bulannya. Nah, kira-kira ini sebagai solusi enggak buat anak Bapak Ibu semuanya? Pasti. Nah, yang berikutnya, keajaiban yang kelima. Kenapa berbagai macam latar belakang itu kok bisa menjalankan bisnis di asuransi bersama New Univision, kok mereka merasa tertarik, kok merasa mudah. Contoh, kemarin saya punya tim baru bergabung 2 hari, 1 minggu dapat partner. Karena kami punya sekolah bisnisnya, namanya New Univision. New Univision, organisasi support system yang kami didirikan untuk memberikan edukasi, memberikan alat bantu, memberikan penghargaan, supaya Bapak Ibu ketika masuk di bisnis ini, itu mendapatkan kemudahan cara menjalankannya. Itulah yang menyebabkan banyak pengusaha-pengusaha mulai melihat bisnis ini dengan cara pandang yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, seperti apa metode mengerjakan bisnis asuransi dengan zaman dulu ya, sing orang itu nggak tertarik. Kenapa sekarang banyak orang tertarik? Saksikan video berikut ini, Bapak Ibu. Pak, ini ada bagus. Kalau nanti Bapak meninggal, turun opo langsung ditolak. Aku ini saya seger Mas. Ada lagi, Pak, tidak khawatir kalau ada apa-apa dengan keluarganya. Loh, ada apa? Keluarganya sudah siap. Loh, ada apa sih? Membuat orang malah tambah menolak, tambah takut. Wah, asuransi yang bajingan. Mendoakan orang sakit, mendoakan orang meninggal.
financial consultant harus menciptakan nasabah dengan cara begini, Bapak Ibu. Selamat datang Bapak Ibu, saya dari Allianz, saya mau minta waktu 5 menit, kita mau sosialisasi bla 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 bla. Ya, it's good, it's worth to try, itu boleh dilakukan. Tapi itu akan membutuhkan effort yang banyak sekali dan itu membutuhkan waktu Anda yang banyak sekali. Pelipat gandaan waktunya jadi tidak ada. Karena untuk bisa punya keberanian untuk bicara sama orang, untuk bisa cerita tentang komplit detail semuanya, it takes time. Anda berusaha menjalankan bisnis dengan kekuatan Anda, kalau Anda berusaha menjalankan bisnis hanya dengan kekuatan Anda tidak punya faktor kali, maksud saya, teman-teman. Ketika datang ke bisnis talk, apa tujuan kita? Membangun bisnis, mensponsor orang, rekrut orang, masuk. Saya datang ke bisnis talk, saya ngotot harus ada bisnis talk dan harus rutin tiap Jumat, harus ada tiap minggu. Kenapa? Karena saya mau bekerja dengan sistem. Saya tidak bawa prospek, saya datang. Saya bawa prospek, saya datang. 3 kali bisnis talk berturut-turut saya nggak dapat prospek, saya tetap datang. Tujuannya sederhana, agar organisasi saya melihat bahwa saya selalu datang di bisnis talk. Oh, cara membangun bisnisnya harus datang bisnis talk. Selesai. Ketika organisasi saya menggunakan bisnis talk untuk membangun bisnisnya, tugas saya clear. Punya Univision sudah bisa membantu bagaimana cara menjalankan bisnis. Yang berikutnya, kami juga menyediakan alat bantunya. Univision punya alat bantu, namanya aplikasi Univision Go. Di mana aplikasi ini seperti kita punya aplikasi seperti Gojek ya, Grab seperti itu. Di mana jika kita punya aplikasi Univision Go, ketika link ini kita bagikan kepada teman kita, itu mereka bisa mempelajari isi bisnis kita. Ada digital funnelingnya. Bagaimana setiap para member bisa melakukan dengan prospek melalui funneling yang ada di Univision Go. Kemudian ada metode modul pembelajarannya, juga ada gamification sistemnya. Bagaimana setiap kita ngirim linknya, kita dapat poin-poin bisa kita tukar untuk belanja. Seperti apakah metodenya? Saksikan video berikut ini. Menarik sekali ya.
punya aplikasi itu kita bisa kaya, Bapak Ibu. Kenapa? Saya bisa punya tim dari Makassar, dari Sulawesi, tadi malam dari Hong Kong. Itu alhamdulillah itu terbantu dari aplikasi Unison Go. Saya kirim link ini. Bagaimana menjadi mami yang mandiri secara finansial. Itu saya kirimkan kepada teman kami yang kita di Hong Kong. Akhirnya dia tanya, bla 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 bla, saya mulai video call. Hanya aplikasi itu, Bapak Ibu, itu bisa membantu bagaimana kita punya bisnis di seluruh Nusantara. Anda bisa dapatkan aplikasi itu ketika Anda sudah bergabung, dapat lisensinya, Anda sudah daftarkan jadi member Unison Go. Nah, sekarang gimana Mas Santo caranya untuk menjadi BP supaya saya bisa segera melunasi hutang, saya bisa berangkat umrah bersama keluarga saya. Semua ada tahap-tahapannya. Yang pertama kita jadi bisnis eksekutif, kemudian ada step berikutnya kita menjadi core person. Berikutnya menjadi co-leader, eksekutif co-leader, dan baru menjadi bisnis partner. Kenapa kok harus pakai tahap-tahapan? Supaya kita itu mendapatkan kemudahan, nggak terlalu menjangkau angka yang besar. Biasanya kalau orang itu dilihatkan angka yang besar, mereka reject. Tapi kalau ditunjukkan angka yang kecil, mereka, oh ya aku bisa. Pilih mana? Cari langsung omset 25 juta apa 1 juta? Yuk 1 juta. Satu bisa nggak? Bisa. Yuk ayo per person. Itu karena kita membangun bisnis ini dengan platform ini supaya kita nanti endingnya bisa menjadi MDIT. Apa MDIT? Million per tahunnya. Bapak Ibu mau enggak? Bersama-sama terus menjadi berkah buat. Ayo saksikan acara ini sampai akhir karena kami akan tunjukkan MDIT yang sudah berhasil membantu banyak orang. Nah, bagaimanakah cara menjadi MDIT? Pertama, Anda jadi BP, kemudian Anda sponsori 10 tim di bawah Anda. Kemudian setiap satu orang punya 5, maka total ada 60 orang. Cara bangunnya bagaimana? Semua dari core person, punya omset 1 juta yang dilakukan berkali-kali sampai setahun. Maka jika Anda menjadi BP, punya tim 60 semua itu core person, maka Anda punya penghasilan itu 92.710.000 per bulan. Itu hanya 60, Bapak Ibu. Saya punya teman, punya perusahaan ya, harus modal berapa triliun, berapa miliar bisa mendapatkan uang besar. Di sini hanya 64 saja Anda bisa jadi MDIT. Karena Univision tidak sekedar mencari nasabah, tidak sekedar mencari BP, tetapi Univision menjadikan kita supaya semua yang bergabung menjadi MDIT. Itu saya katakan Univision ini mesin memproduksi MDIT. Nah, gitu. Nah, kemudian apa Mas produknya? Kalau saya masuk di bisnis ini, apa yang saya tawarkan? Produknya di antara ada namanya produk Flexi CI, Bapak Ibu. Nah, produk Flexi CI ini ada 160 jenis penyakit yang di-cover oleh Allianz. Dan itu ada dibagi-bagi bagian. Ada early, ada intermediate, ada advanced, dan macam-macam ya. Menariknya, saya waktu bergabung itu belum mendapatkan produk ini. Sekarang produk ini ada tambahan yang luar biasa yang membuat banyak orang tertarik akhirnya mengambil produk ini. Yang pertama, ada tambahan namanya gender specific benefit. Ya. Tambahan 20%, maksimal 250 juta untuk kanker stadium awal pada jenis kelamin tertentu. Itu yang pertama tambahannya. Yang kedua, ada tambahan power set for early cancer. Jika tertanggung masih hidup hingga 12 bulan mendatang, setelah dia terdiagnosa, maka dia mendapatkan tambahan itu persen lagi, 100%. Sehingga dia mendapatkan total 150%. Jadi, kalau umpama Bapak punya nasabah, punya kanker, tolong itu diajak diskusi. Tolong ya, jangan terburu-buru meninggal sebelum setahun, supaya nanti kembali 100% lagi. Jadi, sandiwara dengan penyakitnya ya. Kemudian ada lagi tambahan 6 penyakit katastrofik. Kemudian ada continuous cancer, tambahan 30% UP di tahun ketiga dan tahun ke-6 di dalam kelompok advance. Ya, Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat ini, bisa minta ilustrasi kepada pengundang Bapak Ibu semua. Ini komplit Bapak Ibu. Berikutnya, ini produk yang sangat melengkapi Bapak Ibu. Saya katakan produk ini seperti produk kacang goreng. Kenapa produk ini kok disukai masyarakat sekarang? Karena produk ini beli sekarang, dipakai 40 tahun lagi masih bisa. Sesuai batas limit yang kita ambil tentunya ya. Kita mau pakai yang plafon yang apa? Nah, coba Anda lihat, hampir 1 juta orang di Indonesia itu beroperasi ke luar negeri. Kenapa? Karena mereka tidak mau kuliner
bukan kuliner makan, dari rumah sakit, semua butuhnya cepat sembuh. Itu kenapa banyak orang tertarik kalau berobat ke luar negeri. Tetapi masalahnya, biaya di luar negeri sekarang ini malam di rumah sakit. Tetapi Allianz sudah menyiapkan semua program ini buat Anda semua, buat anak-anak tercinta Anda. Ya. Sehingga ada satu room, satu bed di cover 1%. Dan menariknya produk ini, produk yang anti inflasi. Itu yang saya sukai di sini. Nah, ada platformnya, ada yang premium, ada yang elite ya, ada yang esensial, ada basic X, ada signature, ada elite X, ada esensial X, ada classic X, dan ada basic. Bapak Ibu bisa ambil sesuai kemampuan finansial atau sesuai kenyamanan ketika mengalami sebuah resiko. Nah, sekarang apa sih keunggulannya? Kenapa kok sekarang ini Univision menjadi sorotan banyak orang? Bahkan industri lain pun sedang melihat Univision punya cara yang berbeda. Kalau online semua bisa Bapak Ibu, siapa nggak bisa pakai Zoom? Anak saya sekolah pun sekarang ngaji pakai Zoom. Ibu-ibu mau jualan online pun pakai Zoom. Ya, sekarang mau olahraga pakai Zoom. Siapa nggak bisa? Tetapi bedanya Univision, Bapak Ibu, itu sistem di dalamnya itulah membuat kenapa sistem Univision itu memberikan kemudahan membuat bisnis kita terus berjalan sampai sekarang lebih bagus. Yang pertama, bisnis ini sepanjang masa dan bukan bisnis musiman. Kalau kita punya bisnis musiman itu ngeluh, Ibu, pusing ya. Kalau waktunya anak sekolah, ya mulai laptop rame. Tapi kalau nggak ada masuk anak sekolah, mulai sepi omset saya. Itu saya alami. Tetapi selama di Allianz, saya tidak pernah mengalami seperti itu. Yang kedua, tidak terpengaruh oleh situasi ekonomi dan politik. Mau terjadi pergantian presiden, pergantian bupati, semua namanya orang, selama dia sakit butuh sembuh, orang sembuh itu butuh obat, dan buat beli obat itu butuh namanya WW atau uang, maka produk asuransi selalu dibutuhkan dimanapun kondisi. Yang ketiga, dalam kondisi krisis akibat wabah penyakit, tetap kestabilan income kita dapatkan. Seperti yang saya alami. Saya bersyukur sekali, semisal tahun 2016, Anto tidak mengambil keputusan di bisnis asuransi, kemungkinan kondisi saya seperti teman-teman saya kemarin. Saya tanya, gimana omset komputermu? Menurun, Mas. Dan aku dalam batin, alhamdulillah, walaupun aku 2 bulan kerja di rumah, tidak hanya uang bensin mulai berkurang, uang jajan, ngopi, makan berkurang, tapi income tetap 1%. Ini yang saya syukuri, semua berkat tangan dinginnya Pak Hari, Pak Ato, dan Pak Syaiful Alam, dan pendiri Univision, Bapak Jenny. Ya. Bapak Ibu semua, banyak keunggulan yang Anda bisa tanyakan pada pengundang Anda ketika Anda bergabung bersama New Univision. Saya katakan Bapak Ibu, bahwa masuk di bisnis asuransi tidak mudah. Saya pernah mengalami banyak kesulitan, tetapi kemudahan itu baru bisa didapatkan kalau kita mau punya kesediaan untuk belajar. Yang kedua, produk asuransi memang tidak semua orang bisa untuk membeli. Saya sadar hal itu. Tetapi cobalah lihat anak, lihat istri. Kalau kita mengalami sakit, dia minta bantuan siapa? Saya tidak punya harapan lebih, tidak punya sebuah kata-kata yang lebih bagus kecuali harapan apa Bapak Ibu semua kepada anak istri. Saya tidak harus menganjurkan Bapak Ibu bergabung hari ini juga, tetapi apakah anak Bapak Ibu semua perlu memiliki masa depan yang lebih baik dan lebih nyaman ke masa depannya? Semua tergantung dari hati kita masing-masing. Itu kenapa saya mengambil keputusan ini, bukan karena saya sungkan dengan Pak Hari, bukan karena sungkan dengan Pak Alam, tetapi karena saya punya cinta kasih kepada anak saya, kepada istri saya, supaya ketika saya tidak ada sebuah penghasilan saya buat masa depan anak-anak saya. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sharing saya pada malam hari ini menjadikan sebuah keberkahan dan jawaban doa buat teman-teman semua yang sedang mendengarkan saya. Dan Anda perlu berterima kasih kepada para pengundang Anda, kepada Cik Erika, Pak Anderson, Pak Jenik, dan semua pengundang Anda. Anda perlu berterima kasih. Siapa tahu mereka adalah saluran dari Tuhan buat perubahan hidup Anda semuanya. Terima kasih. Selamat malam, saya Anto Triatono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali sharingnya Pak Anto pada malam hari ini. Informasi